Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya James Saragi, SPD, guru pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 2 Tareran, dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501060002. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Tareran, beralamat di Desa Wubuk, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Hari ini, Rabu 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan tema Hak Asasi Manusia sebagai Anugerah Allah pada kelas 12 di SMA Negeri 2 Tareran. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Bapak mau ambil absen dulu. Hari ini ada yang absen? Tidak ada ya? Iya. Sebelum kita memulaikan, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Saya minta dengan kasih saudari Vio untuk pimpin dalam doa. Tapi sebelumnya kita juga akan menyanyikan sebuah lagu dulu. Tahun Yobel, ini lagu ya tahun tentang pembebasan. Jadi semuanya bangkit berdiri, kita ampuni kami akan segala dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih kepada saudari Vio. Nah, kali ini sudah siang, kita mulai speaking dulu ya. Oke, semuanya siap-siap. Ya, kita mulai dari kelas dulu. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting tentang hak asasi manusia, ya. Hak asasi manusia, hak sebagai anugerah Allah, sebagai tema utama kita. Dan kita coba akan lihat materinya selanjutnya di sini. Tujuan pembelajaran kita, ya. Ada 6 tujuan pembelajaran yang kita hasilkan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama,
kita akan memahami konsep mengenai hak asasi manusia. Kemudian kita akan memahami HAM dalam perspektif Alkitab. Yang ketiga, mewujudkan HAM berdasarkan nilai-nilai iman yang tercantum dalam Alkitab. Yang keempat, menyimpulkan bagian Alkitab yang menulis tentang hak asasi manusia. Yang kelima, menjelaskan tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam mewujudkan hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah dapat melakukan kegiatan sebagai bukti peduli hak asasi manusia. Kalian perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan ini, ya, tentang apa itu hak asasi manusia bagi kalian, bagi kita semua sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang warga negara. Apa pernah kalian melihat atau menyaksikan mengalami pelanggaran HAM meskipun terhadap orang-orang yang berbeda pandangan atau latar belakangnya? Kenapa kita harus menghormati? Yang keempat, bagaimana kamu bisa menjadi pribadi yang lebih sadar dan peduli terhadap hak-hak orang lain? Kemudian kita juga bertanya tentang apa contoh sederhana dari penerapan HAM di sekolah atau keluarga yang pernah kamu lihat dan kamu pernah ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen tentunya. Lalu, ya, apa itu hak asasi manusia secara pandangan kalian sendiri? Kira-kira apa? Apa itu hak asasi manusia? Apakah dia hak dasar yang diberikan Tuhan ataukah itu sebuah pemberian manusia? Hak asasi manusia. Nah, kita akan belajar lebih jauh apa itu HAM, ya. Apa itu juga tentang demokrasi. Nah, ya. Ada 4 gambar di sini. Kalau kita berbicara tentang antara penegakan dan demokrasi serta hak asasi manusia, ya coba kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, mana yang mewakili praktek penegakan HAM di sini? Mana yang mewakili praktek penegakan HAM dan mana yang mewakili praktek demokrasi? Yang ketiga, mewakili pelanggaran terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Kita lihat dari gambar-gambar berikutnya. Nah, menurut kalian ini, apakah ini penegakan demokrasi atau pelanggaran? Bagaimana? Ya, dia ditangkap oleh bapak polisi dan dianiaya. Jadi itu penegakan atau pelanggaran? Pelanggaran. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, ketika sesuatu diberikan ya wadah untuk menyampaikan aspirasi dan ada di dalam dunia demokrasi ya, kita dilindungi oleh undang-undang menyampaikan berpendapat, tetapi kemudian ketika massa bertindak anarkis seperti ini apakah bentuk penegakan HAM, pelanggaran HAM atau pelanggaran terhadap demokrasi? Demo yang berbentuk anarkisme. Iya, pelanggaran ya. Ini pelanggaran karena menyampaikan aspirasi, menyampaikan berpendapat ya, itu tidak harus merusak fasilitas umum atau merusak fasilitas kepemilikan orang lain. Nah, berikutnya ini. Apa pendapat kalian tentang gambar yang ada di atas dan yang ada di bawah? Apakah ini merupakan juga bentuk pelanggaran atau bentuk kehidupan berdemokrasi? Ya, ini bentuk kehidupan berdemokrasi dan hak asasi manusia. Yang di atas itu adalah mereka melakukan orasi, ya, orasi menyampaikan aspirasi mereka, pendapat mereka, dan tidak ada kerusuhan, tidak ada hal-hal yang merugikan. Dan di bawah ini adalah bagaimana seseorang itu diselamatkan oleh petugas, diselamatkan oleh orang banyak. Ketika terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki, mereka menegakkan hak asasi manusia tanpa melihat latar belakangnya. Oke, selanjutnya. Nah, dasar hak asasi manusia dalam Alkitab. Jadi pada setiap orang itu melekat hak dan kewajiban.
Selain ada hak manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM itu bagi setiap orang. Jadi ada hak, ada kewajiban. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi manusia itu dikatakan begini, ya. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, HAM dalam kekristenan beranjak dari dua hal pokok utama. Yang pertama itu tentang kedaulatan Allah yang universal. Bagaimana Allah berdaulat secara universal, secara umum bagi semua manusia tanpa terkecuali. Nah, begitu juga yang kedua, ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita bersama manusia ketika diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah dan diberikan atau ditiupkan nafas kehidupan sehingga manusia menjadi hidup. Nah, manusia menjadi ciptaan yang istimewa, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 7 menjelaskan di sana. Nah, berbicara tentang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu manusia adalah pribadi yang utuh di hadapan Allah. Dalam pandangan Alkitab, bahwa semua manusia itu mempunyai status yang sama di hadapan Allah. Ya, tidak melihat latar belakangnya, tidak sedikit pun mengurangi atau menambah kesamaan manusia di hadapan Allah, kalaupun kita memiliki suatu latar belakang sosial yang lebih baik daripada orang lain. Bagi Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita, latar belakang kita sama dalam pandangan Allah, tidak berbeda. Cakupan demokrasi dan HAM itu tentang, ya, hak-hak asasi mencakup beberapa hal tentang hak warga negara. Ya, di sana hak warga negara kita adalah untuk hidup, untuk merasa aman, untuk memiliki privasi, berkeluarga, hak milik pribadi, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga hak politiknya, berserikat, ya, membentuk partai politik, atau ikut memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintahan juga silahkan, dan lain sebagainya. Berikutnya, yang ketiga, hak-hak ekonomi dan sosial. Itu mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima secara sosial dalam masyarakat dan bangsa-bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Secara internasional, ya, dulu seorang yang bernama Franklin Delano Roosevelt, ya, dia presiden Amerika Serikat pada tahun 1941. Dia berpidato dan menyampaikan beberapa hal yang kemudian dari pidato ini kemudian menjadi landasan, ya, untuk menegakkan hak asasi manusia secara global. Nah, Franklin Delano Roosevelt dia mengatakan ada beberapa hal, ya, beberapa poin yang menjadi cakupan HAM. Yang pertama itu kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia. Kedua, kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri, dimanapun juga di dunia. Yang ketiga, kebebasan dari kekurangan. Artinya setiap negara berhak untuk hidup damai dan memberikan kedamaian bagi masyarakatnya serta kesehatan yang baik. Kebebasan dari rasa takut, artinya setiap negara dan masyarakatnya memiliki hak untuk bebas dari serangan dan intimidasi maupun invasi negara lain maupun negara tetangganya. Memperhatikan gambar di depan ini. Nah, lalu bagaimana praktek demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup banyak mengalami kepahitan akibat kehilangan hak dasar sebagai manusia melalui penjajahan. Selama berapa lama kita dijajah? 3,5 abad. Ya, 3,5 abad. Nah, termotivasi oleh kesadaran HAM, maka para pejuang mendirikan organisasi yang disebut dengan organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional. Mereka memperjuangkan adanya kesadaran untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak yang harus dijalankan oleh setiap orang. Tentu saja gerakan ini ditentang oleh pemerintah Belanda waktu itu yang menjajah
Indonesia. Indonesia dimotivasi oleh adanya kesadaran akan hak asasi manusia. Perjuangan HAM di dunia, khususnya di Eropa dan Amerika, itu juga memberikan pengaruh ya kepada kita yang ada di Indonesia ini. Dan juga pada masa itu juga yang korban ataupun terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan belajar bahasa. Ya, kelompok pertama akan membahas tentang Mazmur pasal 133. Kelompok kedua membahas kitab 1 Raja-Raja pasal 21. Nah, kelompok ketiga membahas kitab Roma pasal 3 ayat 9 sampai 21. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan menggunakan kelompok 1 membahas Mazmur 133. Bagaimanakah kaitannya antara berkat Tuhan dengan kehidupan yang serba rukun di dalam masyarakat kita? Kelompok yang kedua membahas kitab 1 Raja-Raja pasal 21. Mencatat ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh raja dan istrinya yang bertentangan dengan keadilan dan kebenaran. Mengapa raja melakukan pelanggaran itu? Bagaimana penilaian kelompok terhadap sikap pemimpin yang demikian? Nah, kelompok yang terakhir, kelompok 3, membahas kitab Roma pasal 3 ayat 9 sampai 21. Kalian mencatat prinsip-prinsip iman dalam kaitannya dengan kebebasan manusia. Kemudian simpulkan dan kaitannya dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Silakan kalian menggunakan baik yang ada di Alkitab maupun buku kalian ataupun dari internet. Oke, dipersilakan kepada kelompok untuk maju ke depan dan dengan presentasi kelompoknya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dimulai dari LKPD 1 dengan soal membahas Mazmur 133. Bahkan sangat erat kaitannya dengan kehidupan rukun dalam masyarakat. Mazmur ini menggambarkan betapa indah dan damainya hidup bersama dalam kesatuan, seperti minyak yang harum dan embun dari gunung Hermon yang membawa kesegaran dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat kita hidup rukun, saling menghormati dan menjaga persaudaraan, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berupa kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dengan demikian, kerukunan menjadi dasar bagi hadirnya berkat Tuhan dalam kehidupan bersama.
Ya, tepuk tangan. Ke kelompok yang kedua, pembahasan mereka adalah tentang kitab satu raja-raja pasal yang 21. Shalom, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD 1 dan ini kami akan membacakan jawaban di LKPD 1 yang membahas tentang kitab 1 Raja pasal 21 tentang kebun anggur Nabot. Pertanyaannya, pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan oleh raja dan istrinya yang bertentangan dengan keadilan dan kebenaran? Mengapa raja melakukan pelanggaran itu? Dan bagaimana penilaian kelompokmu terhadap sikap pemimpin yang demikian? Pertama, tamak dan menyalahgunakan kekuasaan. Raja Ahab menginginkan kebun anggur milik Nabot yang sebenarnya adalah warisan keluarga. Ia memanfaatkan posisinya sebagai raja. Sekian presentasi dari kelompok kami, diucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Ya, kelompok 2. Oke, lanjut di kelompok 3, silakan mempresentasikan kelompok. Terutama dikaitkan dengan tugas orang Kristen untuk menjadi pembawa damai. Jawaban, karena demokrasi dan HAM sejalan dengan ajaran Kristen yang menghargai martabat sikap manusia dengan mempelajarinya. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih kepada mereka. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, dari beberapa bagian ini ada 3 yang sudah kalian sampaikan. Ya, khususnya dari LKPD 1 pembahasan kelompok 1 tadi tentang Mazmur pasal 133, ternyata kalau ada kedamaian di antara sesama saudara, berkat Tuhan ke sana. Tuhan memberkati di mana ada damai sejahtera yang diciptakan oleh manusia. Yang kedua, kelompok kedua, 1 Raja-Raja pasal 21 tentang Raja Ahab dan istrinya Izebel, yang dimana mereka menghendaki atau menginginkan kebun anggur Nabot. Mereka mengambilnya dengan cara paksa, bahkan sampai melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan mengorbankan Nabot untuk kepentingan pribadi. Kelompok 3 membahas kitab Roma pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-21. Nah, kalian sudah menyampaikan semua ya presentasi kelompok kalian, dan Bapak mengapresiasi semua yang sudah kalian kerjakan, bahkan di LKPD 2 juga. Dan saat ini kita akan membuat kesimpulan bersama tentang apa yang terjadi manusia dan bagaimana kita sebagai remaja Kristen dalam penerapan hak asasi manusia dan kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, kira-kira kita akan menuliskan ya sebagai kesimpulan kita bersama pada siang hari ini. Hak dasar manusia. Ya, dasar yang dimiliki oleh semua setiap manusia Sebagai anugerah dari Tuhan. sebagai Anugerah dari Tuhan. oke, dan tidak boleh ada apa? Tanpa membedakan latar belakang tadi kita tahu ya. Seorang remaja Kristen menerapkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Setuju. Ya. Jadi, seorang remaja Kristen wajib menjaga dan memelihara hak asasi manusia, karena kita harus menyadari bahwa semua manusia adalah sama dalam pandangan Allah.
Oke, terima kasih. Dan untuk kegiatan kita minggu depan, kita akan masuk bab selanjutnya ya. Minggu depan kita akan membahas tentang hubungan hak asasi manusia dengan tuntutan keadilan Allah. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari berdepan. Atas terima kasih Tuhan juga silakan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik, terima kasih banyak untuk berkat anugerah Tuhan sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini. Tuhan, kami mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam pembelajaran kami di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak untuk ilmu, kebersamaan, dan sukacita yang kami terima di hari ini. Tuhan, kiranya pembelajaran hari ini dapat menjadi berkat dan menjadikan kami anak-anak-Mu yang boleh membawa damai dalam setiap langkah yang dapat kami jalani. Berkati juga Pak Guru yang telah membagi ilmu kepada kami. Tuhan kiranya selalu menyertai pribadi dan juga keluarga. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun kami dalam perjalanan sehingga kiranya kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai itu sehingga boleh berjalan dengan baik. Segala kekhawatiran dan aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan karena kami yakin dan percaya rencana Tuhan adalah pasti yang terbaik. Kami mau meminta ampun atas segala kesalahan yang kami perbuat. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Rita. Ya, silakan siapkan kelas dan kita menjaga kerapiannya. Sudah siap? Ucapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan karena pembelajaran sudah selesai. Shalom.